Terima kasih telah klik video ini. Di konten kali ini, Mr. D akan melanjutkan kembali light novel Tensura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, gua sarankan kalian untuk menontonnya biar kalian gak gagal paham dengan konten kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like sebagai ongkos parkir dan ditekan tuh tulisan subscribe. Tenang, aman, gak meledak kok. Kalau gabut tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya siapa tahu aja ribuan tahun nanti komen kalian dibaca sama anak cucu kalian. Oh ya, video ini Mr. D translate sendiri. Jadi kalau ada salah kata mohon diberi uang. Maksud gua dimaafkan. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar gak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Di lain cerita, Vega sedang bersemangat. Dia terus menginvasi labirin lebih dalam lagi. Dalam perkiraannya, dia sudah berasimilasi di atas 90%. Di situ Vega bergumam, sebentar lagi pertempuran ini akan kumenangkan. Rencanaku memang sempurna. Hahaha. Menurut Vega, jika dia dapat menguasai labirin, maka dirinya juga dapat abadi di tempat ini. Vega sudah gak sabar ingin melihat ekspresi warga Tempest saat benteng kebanggaan mereka direbut. Di satu sisi, Vega juga ingin membuktikan kepada Filwe kalau dialah yang terbaik dibandingkan Ven, Jalario ataupun Jahil. Tapi sayangnya di sini Vega nggak menyadari bahwa dirinya sedang dalam hierarki yang telah diisolasi oleh Ramirez. Di situ Vega terus tertawa dan membual. Aku akan memakan labirin ini dan membuktikan bahwa akulah yang terbaik. Tapi tiba-tiba ada suara dingin yang menyahuti ucapan Vega. Dan terdengar suara orang berkata, "Jangan terlalu sombong, kau tak akan pernah bisa menguasai labirin ini." Dan ternyata itu hanya seekor kupu-kupu dengan sayap indah berwarna pelangi. Di situ Vega terus menatap kupu-kupu itu, dan seketika itu juga kupu-kupu itu berubah menjadi sosok pejuang yang dimana kerangka luar tubuhnya berwarna hitam legam, serta ada satu tanduk di dahinya. Tanduk itu memancarkan cahaya berwarna-warni. Vega yang penasaran pun bertanya, "Siapa kau?" Prajurit itu menjawab, "Namaku Zegion, pelayan setia Timon Lord Rimurusama. Aku adalah orang yang menyandang gelar Miss Lord." Sang penjaga terkuat di labirin Tempest telah muncul di hadapan Vega. Tapi meskipun begitu, Vega tetap bersemangat karena dia merasa tak terkalahkan dengan semua kekuatan labirin yang mengalir di tubuhnya. Perbandingan EP mereka adalah 4:1. EP Vega 4 kali lipat lebih besar daripada Zegion. Makanya dia optimis yakin bisa menang. Setelah Zegion memperkenalkan dirinya, Vega dengan angkuhnya meludah. "Cuy, Zegion katamu, sejak kapan kau berada di sini?" Dan Zegion menjawab, "Aku sudah berada di sini sejak awal kau melakukan meditasi bodohmu itu." Jadi bre, alasan Zegion tidak menyerang Vega dari tadi adalah karena perintah Ramirez. Ramirez ingin memastikan hierarki labirin tempat Vega diisolasi benar-benar terpisah dari Mai. Di sini Vega masih belum tahu bre bahayanya seorang Zegion. Di situ dengan entengnya Vega berkata, "Hehehe, andaikan kau tetap bersembunyi sampai akhir, mungkin nyawamu masih bisa diselamatkan. Tapi ya sudahlah, anggaplah ini sebagai kehormatan. Kau akan mati sebagai makananku." Setelah mengatakan ucapan tersebut, Vega langsung menciptakan 4 Evil Dragon Spawn dan memerintahkan mereka untuk melenyapkan Zegion. Setiap Evil Dragon Spawn itu lebih kuat daripada Hinata Sakaguchi. Mereka memiliki EP lebih dari 4 juta. 4 minion Vega ini juga telah memiliki banyak pengalaman bertempur. Dalam pandangan Vega, Zegion dan 1 Evil Dragon Spawn saja kekuatannya setara. Jadi pasti sulit jika harus mengalahkan 4 Evil Dragon Spawn sekaligus. Namun ketika 4 minion Vega ini menyerang Zegion, dalam sekejap mereka langsung terpotong kecil-kecil dan lenyap. Kecepatan Zegion dalam menebas mereka sangat cepat sehingga mata Vega tidak dapat mengikuti gerakannya. Dengan heran Vega bertanya, "Bagaimana caramu mengalahkan Evil Dragon Spawn milikku? Trik macam apa yang telah kau gunakan?"
Namun Zekion diam saja tidak menjawab ucapan Vega. Lantas Vega pun melanjutkan ucapannya. Jangan besar kepala hanya karena telah menghabisi para minionku. Yang perlu kau ketahui, sekarang labirin ini milikku. Oh ya, Demon Lord Rimuru punya beberapa bawahan yang terkenal bukan? Dan kau menyebut dirimu Miss Lord. Aku tahu kau mencoba memberitahuku bahwa kau adalah salah satu dari mereka. Tapi aku sebenarnya gak peduli siapapun dirimu. Di mataku, kau tidak lebih dari serangga yang lemah. Matilah dan menjadi makananku. Ucapan Vega itu bagaikan menuangkan gas ke dalam api. Dan hal itu membuat Zekion emosi. Tangan Zekion juga sudah mulai terkepal. Lalu kemudian Vega melanjutkan ucapannya. Rencanamu untuk mengincarku salah besar Zekion. Seharusnya kau lebih mewaspadai wanita berambut hitam itu. Tapi biarlah, nanti juga kalau bertemu dengannya lagi, aku akan langsung memakannya. Andaikan Testarossa ada di sini dan mendengar semua ucapan Vega ini, udahlah nih orang auto jadi Vega panggang. Dan kini giliran Zekion menjawab, Bre. Kau pikir hanya dengan melihat kau dapat menilai seberapa kuat seseorang, ha? Omong kosong. Bagiku kau tidak lebih dari seorang pengecut yang bersembunyi di tengah badai. Jadi, kuperingatkan sekali lagi, bersiaplah, akan kuperlihatkan padamu kekuatan yang sesungguhnya dari orang yang telah kau remehkan. Mendengar jawaban Zekion, Vega mendengus geli. Lalu Vega pun mulai mengambil kuda-kuda bersiap menyerang. Tapi sebelum itu Vega berkata lagi, baiklah, biar dunia tahu seberapa hebatnya diriku. Mari kita akhiri saja pertarungan membosankan ini. Gak habis pikir gua, mau berantem aja pidatonya setengah abad Vega ini. Vega. Di satu sisi Zekion juga sudah bersiap dengan kuda-kudanya. Sebelum mereka benar-benar adu baku hantam, Vega mengingatkan kalau dia yang memegang otoritas seluruh labirin dan Zekion gak akan bisa dihidupkan lagi jika mati di sini. Vega menggonggong seperti raja yang lagi telanjang tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Seolah ingin meyakinkan musuhnya lagi, Vega terus bacot riang gembira bahwa dialah yang terkuat dan tak terkalahkan, serta dia telah mengambil alih keabadian labirin. Vega berharap dengan informasi ini, jiwa Zekion terguncang. Awalnya Vega masih ingin melanjutkan pidatonya, tapi Zekion sudah muak dan kesabarannya telah mencapai pada batasnya. Bagi Zekion, siapapun yang mengotori labirin, maka kematianlah yang pantas untuk hidupnya. Lantas setelah itu Zekion pun melampiaskan amarahnya dan mengaktifkan skill Godspeed Movement. Seketika itu juga Zekion langsung muncul di hadapan Vega sambil melancarkan pukulan asoinya tepat di hidung lawannya. Cerot! Darah terus mengucur dari hidung Vega. Di satu sisi Vega terkejut karena dia nggak bisa melihat gerakan Zekion sama sekali. Alhasil dia kini cuma bisa menatap Zekion sambil memegang hidungnya. Dari sini Vega mulai mempertanyakan apakah di labirin ini dirinya benar-benar abadi atau enggak. Mengesampingkan masalah ini, Vega nggak peduli lagi karena yang terpenting menurutnya adalah pasokan energi labirin terus mengalir di tubuhnya. Di satu sisi setelah mengajar Vega, Zekion masih belum puas. Tanpa suara dia mendekati Vega lagi. Dengan cepat Zekion mengangkat kakinya dan langsung menyerang kepala Vega. Seketika itu juga penglihatan Vega menjadi gelap. Setelah melepaskan tendangannya, Zekion hilang dari hadapan Vega. Tidak peduli berapa banyak persepsi sihir dan akselerasi pikiran yang Vega gunakan, dia tak akan pernah bisa melihat 1 inci pergerakan Zekion. Gerakan Zekion tidak hanya cepat, tapi itu juga campuran antara ilusi dan kenyataan. Pengalaman tempurnya di labirin membuat Zekion berkembang dari hari ke hari. Dan saat ini Zekion sedang menguji seluruh kemampuannya. Dengan skill ultimate World of Illusion dari Illusion King Mephisto, Zekion secara khusus menekankan manipulasi ruang waktu dan bahkan meningkatkan interpretasinya sendiri tentang Veldora Style Killing Art. Dan ketika penglihatan Vega sudah kembali normal, tanpa pikir panjang Vega langsung menciptakan armor tingkat mitos. Harusnya sih Majin atau Demon Lord Seed gak bakal bisa menghancurkan armor ini. Gak hanya sampai di situ, tiba-tiba seluruh tubuh Vega bersinar. Dia menciptakan perisai 3 lapis berbentuk diamond untuk melindunginya.
Tapi meskipun begitu, Zegion gak peduli. Dia bergerak secepat kilat memukul perisai itu dengan barbarnya. Dan dalam sekejap perisai itu langsung hancur 2 lapis. Jadi kini perisai lapisan Vega cuma tersisa 1. Kekuatan destruktif Zegion sangat luar biasa. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa Zegion lebih baik daripada Vega dalam pertarungan jarak dekat. Pergerakan Zegion ini melampaui batas hukum fisika, dan hal itu membuat Vega tercengang. Suara dalam hatinya berkata, dia benar-benar monster. Kupikir hanya Demon Lord Rimuru saja yang berbahaya, tapi ternyata masih ada bajingan yang tersisa. Vega menyesal telah meremehkan Zegion. Meskipun begitu, dia masih mencoba untuk tenang. Di situ Vega mulai menganalisis musuh di depannya sekali lagi. Dia sangat optimis bahwa kemenangannya tidak terbantahkan. Namun, duar! Perisai diamond terakhir Vega dihancurkan Zegion saat itu juga. Hal itu membuat Vega ketakutan. Seketika itu juga sikap optimisnya langsung runtuh. Dan Vega berubah jadi seorang pengecut. Tanpa sadar Vega berteriak, siapapun lindungi aku. Kami akan kembali.